4 subwoofer, goblok. Sebenarnya sih kalau 10 bisa dipasangin 10 sih dia pasang 10 kayaknya. Hah? Iya. Kalau dia mau 10, 10? Iya, 10 biji maksudnya kalau bisa ditempatin 10 biji. Karena kupingnya unlimited. Bangsat. Kaget gua, bangsat, kaget banget. Coba. Gua kaget. Ih, gua happy lu goblok. Alasan Erik bakal sama gua Kevin, masih di Innovation, dan kali ini kita akan mereview mobil yang sangat unik menurut gua karena gua nggak pernah dengerin mobil dengan sistem yang seperti ini. Kok bisa dijelasin nggak kok? Yang terpasang di mobil Zenik ini apa aja kok? Oke. Mobil ini memakai sistem 3-way ya untuk depan dan belakang itu semua full pakai merek Harman Kardon. Untuk depannya 3-way-nya yang seri flow, yang belakangnya pun juga sama seri flow dengan surround di paling belakang. Untuk prosesor sendiri karena semua speaker banyak, makanya kita pakai prosesor itu yang channelnya juga banyak. Itu pakai Goldhorn seri 1216. Full aktif ya berarti di Full mobil aktif, semua. betul. Karena kenapa full aktif itu? Mobil ini kan karena ruang sempit. Pasif itu mungkin kalau ruang besar itu ada perbedaan, nggak ada masalah. Tapi kalau ruang sempit itu kayaknya dikit aja juga ada efek Berasa. banget gitu. Iya, Sangat berasa. betul. Oke. Dan yang di belakang kok? Oke. Itu sangat tidak biasa. Oke. Sangat tidak biasa. Karena customer ini memang sangat suka bass, jadi sehingga dia pasang subwoofer itu di belakang juga Harman Kardon itu 3 buah, dan di depannya pun juga ditambahin subwoofer Harman Kardon juga 1 buah. Nah di sini yang kita lihat semua harus satu tipe, bukan hanya satu merek, tapi satu tipe. Karena kenapa? Respon, warna suara apa itu, apalagi kalau yang maunya semua ini ya kayak hall gitu, itu harus sama. Dan di mobil ini menggunakan center speaker. Betul. Miternya Harman Kardon. Betul. Oke, apakah peredam mobil ini? Ya, kalau biasanya kalau yang udah level-level ini kita peredam itu merupakan keharusan. Karena kita percuma pasang audio mahal bagus tapi kalau ruang shell-nya itu tidak memadai. Oke, buat Sonedik tahu aja ya, Innovation itu bukan samping, di depan itu langsung jalanan aktif, jalanan rame. Gua nggak tahu kedengeran apa enggak, tapi kita coba aja. Denger ya? Oh, mobil lewat. Apalagi lewat? Motor lewat. Nih, kita tutup. Babi galau nih mobil. Oke, terus mobil ini juga pakai kordeng. Di kanan gua ada, belakang juga ada, paling belakang juga ada. Jadi semua mobil ini tuh kayak benar-benar di khusus buat buk, gitu ya. Buat diem banget gitu loh. Tapi gua nggak pernah lihat mobil ini kok. Ini belum, udah pernah champion, pernah apa? Belum. Pernah sekali turun di MSF itu waktu itu dapat juara 1 ya. Kalau misalkan ada yang tertarik nih, jadi Sound Edition misalkan, gue juga punya Zenik tapi kayaknya oke juga tuh bikin 3-way depan belakang gitu kan. Lama kerjaannya berapa lama sih kok? Oke, kalau pengerjaan karena Zenik itu kan rata-rata kita sudah punya molding untuk pilar 3-way-nya, untuk box belakangnya itu sekitar 1 minggu paling lama. Cepet kan? Itu udah bersama tuning? Sudah mencuning, betul. Udah bungkus, sudah apa segala macam. Semua. Jadi tadi kita ada ngobrol-ngobrol. Mereka itu bukan anti dengan housing yang pilar, yang housing yang aluminium, terus anti dengan ini. Loh, literannya atau ukurannya itu udah dihitung. Jadi bikin pilar tapi udah dihitung gitu loh. Bener nggak lo? Betul. Kalau untuk pilar-pilar yang kita punya buatan ya itu memang arah angle-nya itu, posisinya, penempatan itu sudah dihitung dulu. Jadi dengan respon misalkan mobil A itu kita ukur apa, terus kita bikin cetakannya. Jadi sebenarnya tiap pilar itu sudah disesuaikan dengan kondisi kabin si mobil. Plus kita pun bikin pilar itu selalu menekankan masalah safety. Jadi kita nggak bikin pilar itu yang nutupin pandangan jarak pandang ke depan atau ke samping. Makanya kita punya pilar itu kadang ada yang dipakai buat kontes juga, walaupun ada sebagian asosiasi itu yang nggak boleh lewat 4 cm, Iya. tapi pilar kita aman. Iya, nggak blind spot ya. Oke, terus di sebelah kanan juga ada controller dari Goldhorn. Itu ditaruh sebelah kanan. Perkabelan, pakai apa kok? Oke, kabelnya itu pakai kabel dari kita, itu merek Quarto. Memang kita sering pakai kabel itu buat
segala tingkatan audio ya. Soalnya dari yang bawah juga ada yang pakai, yang atas juga pakai, sampai kontes pun kita pakai kabel itu. Oke, sekalinya gue baru pertama kali ke Innovation udah di Ulti kayak begini nih. Tadi gue dengerin R3, terus yang mobil kedua kita dengerin Zenith. Unik lagi, pasti ada yang nanya, oh depan 3-way, belakang 3-way. Wow, belakang kok kayak 2-way? Enggak. Mid-range ya, itu dipasang buat surround. Bener ya kok ya? Jadi anggap aja kalau misalkan itu 3-way ada di belakang. Yang akan kita dengerin sekarang nih kok, ini semuanya hidup kok. Hidup. Oh semuanya hidup. Betul. Berarti karena, sampai belakang-belakang betul, juga hidup. karena si customer ini mau distribusi suara semua sama. Biasanya kan orang mainnya front stage atau apa gitu. Kalau dia enggak. Nanti kok sewaktu kita lagi ngedengerin lagu, gua akan ngoper ini ke Koko ya. Begini ya, Koko posisiin aja di hidung. Karena kenapa buat yang baru nih, pertama kali nonton di Soundedic, kenapa lu taruhnya kok di hidung? Karena hidung dan kuping itu satu line. Gua taruh di sini. Nah, sekarang yang harus gua lakuin, gua harus mundur sedikit. Ya, gua mundur sedikit. Jadi kalau misalkan si owner ini demen lagunya jedang-jedung, gue minta sorry kalau misalkan, ketinggian, kegedean, gue nggak bisa kontrol, gue paling cuma ngeliat di sini doang, kejedok apa enggak nih, nggak apa enggak, jadi gue harus mundurin sedikit gitu lah. Oh dikasih gue lagi. Aku yang ini, kira-kira apa yang mau ini? Atau mau dilihat di... Ya udah, nggak apa-apa. Yuk kita langsung aja. 4 subwoofer, goblok. Sebenarnya sih kalau 10 bisa dipasangin 10 sih dia pasang 10 kayaknya. Ya karena dia lah ada 8 ya. Hah? Kalau dia mau 10? Iya, 10 biji maksudnya kalau bisa ditempatin 10 biji. Karena kupingnya unlimited. Mampus. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love? When I dream of dying, I never feel so loved. I've been having dreams, splashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love? When I dream of dying, I never feel so loved. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love? When I dream of dying, I never feel so loved. I never feel so loved. La 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 la, la 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 la. Oke, gue gak bilang unik. Gue bukan bilang unik. Berasa senternya ngisi banget, rapi. Enjoy gak? Enjoy. Gue nggak tahu ya, lu kedengarannya seperti apa. Karena tadi kan gue oper ke Koko nih, gue oper ke kiri. Mestinya kalau udah pakai center speaker, di sini tuh fokus tengah, sini juga tengah. Distribusi memang lebih perfect di sebelah kanan tetap. Kalau yang di sini? Di sini ada tetap, tapi tidak akan sesempurna di kanan. Karena tetap audio itu kan ada satu sweet spot. Makanya kalau kita lihat pameran, bukan all seat ya? Ya, pameran home audio itu kan kursinya Di ditandain. tengah. Dan ditandain. Iya, Nggak boleh geser nggak boleh dikit. geser.
Dan stagingnya apa, sweet spotnya udah karena di itu tengah. karena itu bagian yang paling perfect. Nah, di mobil pun juga sama, tetap kita perfectnya di si driver. Oh, gua kira dengan menggunakan center speaker di Akan kiri kanan enak. distribusinya sama. Tetap ada satu yang paling the best. Gua nggak di kiri, jadi gua nggak tahu. Nah, tadi kan recordingnya gua kan oper ke kiri. Apakah masih bisa di-accept sama lo orang? Gua juga nggak tahu. Tapi di sini sih udah enak banget. Anjir, kok suaranya bangke, center banget. Tapi gue belum dapet dengan subwoofer 4 suaranya buknya kayak gimana gitu ya. Gue belum. Anjing, tegas banget.街邊焦急的我，餐廳憂鬱的你，隔片沙玻璃，兩眼帶些傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，聽呼吸聲，確已急速到死。冷雨撲向我，點點紛飛，天都高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣，不需街邊觀眾遠離微雨中，身邊車輛飛過，街裏路人走過，交通燈催促過，剩下獨是我跟你。收緊一雙手臂，箍緊身邊的你，透過濕恤衫貼向你的腹肌，身邊多少指責都已一概不理，愛得真心我倆應該問死。冷雨撲向我，點點紛飛，錢都高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁。 Oke. Ini rapih banget ya. Tertata, tersusun, layering-nya, dan serunya kalau di lagu You're Sitting ini, Dare to Love, Dare to Do ini, dia tidak forward, nggak kesini gitu loh, nyemprotnya gitu, dia kan ada gitunya kan. Dia ada di beberapa sistem kena ke kuping. Kalau di sini tuh nggak kena ke kuping, dia cuma berhenti di nget, mundur lagi. Pedas enggaknya itu tergantung selera. Gue ingetin ya, beda installer, beda style. Jadi nggak bisa lu compare, enakan sih ini loh. Nggak, itu selera. Dengan installer ini lu cocok. Kita kan cocok-cocokan. Kita bicara kayak mirip lidah lah, lu cocok-cocokan nih. Sama-sama Chinese food, tapi kan kokinya beda. Jadi lu nggak bisa samain, ya preferensi gitu loh. Ada yang lu demen nusuk, ada yang lu nggak demen terlalu nusuk. Yang nusuk dikit aja lu bilangnya shouty gitu kan. Enggak, tapi gua masih bisa nerima. Dan gua nggak ngebuang kuping, nggak ngebuang kepala, nggak ngebuang begini, nggak fetik di kuping lo. Dan gua gedein lo. Itu gua gedein lo. Dan gua lihat, oh masih sanggup nih. Ya udah, gua gedein. Oke. Gue coba dengerin. Bangsa. Live all your days according to his way. Oh, Mary, never show your true face, pretending high grade. Goblok, kaget gue anjing. Oh, Mary, what good is your crown with your heart on the ground?
queen with a throne made of stone. Long live the queen with a life not her own. You pray for warmth, it gets colder. And when you feel weak, the king gets older. Kaget gue, maksud kaget banget. Kok, tar dulu. Dibanding main pakai ini, mending pakai Bluetooth gua kok. Bisa aja kalau buat bass bisa, tapi kalau buat high frequency kayaknya antara Android dengan iPhone ada perbedaan. Oh, gitu. Ya, tapi kalau buat bass sih it's okay, nggak masalah. Bodoh ah. Coba. Gue kaget. Ih, gue happy lu goblok. Apa? Cibai. 12-16. Iya, itu udah keluar. Ih, anjing serem banget. Oke, sekarang kita dengerin lagu favorit anak gua yang waktu itu pas kita pergi ke Semarang lagi tidur, anak gua tangannya bisa begini. Oke ya, kita denger langsung. 1. Cartel. Cartel.
ownernya ini kagak budek ya? Tadi orangnya barusan lewat. Oh itu tadi? Iya yang itu lagi. Oh nanti gue mau ngobrol lah. Gue mau tahu gue. Anjrit. Enggak sih, enggak fetik. Jadi gini loh, mau setelah gue bilang, wah anjrit. Gue bilang lagi, ini kan seleranya orang. Gue coba memahami, gue mau deliver. Atau lu punya selera yang sama dengan berani pakai subwoofer 4 biji, anjrit. Itu dia perlu kubikel gede gak sih kok yang 8 in itu? Nggak usah. Kebetulan 8 in itu kan memang dia nggak usah gede-gede. Beda sama 10 in sama 12 Betul, in. betul. Dan dia yang slim bukan? Yang slim sub. Dia satu ini berapa? 18 liter, 16 liter? Mungkin yang di sini pakai mungkin sekitar 15-an. 15 liter. Makanya di belakang bisa muat 3 biji di kargo bawah itu. Sinting bener. Lanjut. You ain't ready for the heat that I'm about to spit, but my Nih, gue baru nemu nih, ownernya demennya lagi kayak beginian. Ya, emang dia demen ini apa? Kadang- EDM, terus Kayaknya lebih cenderung kota sih, arah kota. anjing notok banget tuh. Gini, lu ngain bacanya gitu, lu memang sudah ditata. Jadi nggak ada
bassnya itu nggak ada yang di depan, semua itu notoknya itu di belakang gitu loh. Jadi mau kata dia ada penyanyinya pun ada wok 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 gitu, itu tetap di depan dan dia tidak menutupi, tidak tumpang tindih. Rapi kok. Layering. Iya, layering ya, makanya tadi anjing di depan kok kayak begini sapnya, bassnya kayak begini. Oh enggak, dia demen lagu kayak beginian. Gue salah player. Oke, hajar lagi kok. Anjing. Gue jadi pengen lanjut gue.
Oke, jadi gua ngerasain ada sensasi yang beda. Gak tau di lagu ini doang, di yang lagu yang tadi gua enggak. Gua berasa di belakang gua sebelah sini nih. Loh, kok ada yang ngisi ya? Di sebelah sini nih kok, ada yang ngisi. Karena surround itu hidup ya kok. Gua secara motorik berasa di sini tuh ada gitu. Ih, kok ngisi? Kok ada? Di sini enggak, tapi gua berasa di sebelah sini gitu loh. Di sebelah sini nih, area sini ngisi karena belakang hidup semua kali ya Pak ya. Jadi gua nggak tahu nih Soundedix lu berasa cocok apa enggak sama modelan lagunya seperti ini dan lu kedengeran itu seperti apa. Kalau misalkan lu dengerin, tolong jangan dengerin cuma hanya dari handphone. Lu dengerin dari TWS juga, dengerin dari sistem monitor lu juga, dari soundbarnya lu misalkan lu punya di rumah. Recording gue itu kedengerannya seperti apa? Apakah lo-nya itu kedengeran apa enggak? Gue minta sorry kalau misalkan gue belum maksimal memberikan lo orang yang terbaik. Tapi ya berikan inputan yang membangun lah. Gak usah ngejelek-jelek ini kan seleranya orang. Ini kan gue baru memahami, oh ternyata gue dengerin ini kok rasanya bassnya kayak begini, sampai kayak begini. Oh ternyata tidak. Dia demen itu sampai yang notok-notok, yang nempel-nempel, yang cepat-cepat kenceng-kenceng begitu. Powernya gede dong kok. Ini pakai apa aja sih kok powernya? Untuk ininya semua dari DSPM ya, 1216 itu kan DSPM untuk DSPM? Ya, DSPM doang? Terus cuma si subwoofer belakang pakai Emphasor, depannya pakai Crescendo. Untuk mononya aja. Iya. Selebihnya 5A1, 5A4. 1A1. 1A1. Gua kira 5. 1A1. Semua speaker ini built-in dari si Goldhorn-nya. DSPM. Jadi gini, sorry kalau misalkan tadi di awal-awal kita ngedenger lagu kok begini suaranya kurang maksimal, tapi memang benar owner ini dengerinnya yang bass. Makanya kan gue nge-trial dulu, ngecoba dulu yang awal bisa nggak sih denger lagu yang biasa. Jujur tidak terlalu menikmati, tapi setelah bukannya gue nggak demen lagu gini, demen gue. Oh ternyata ownernya demen lagu kayak begini, udah gue hantem terus. Salah nggak kok? Karena audio itu biasanya request dari customer. Jadi kita nggak bisa bilang ini SQ seperti ini, SQ seperti itu, nggak bisa. Ya, kalau misalkan yang datang sini, gue mau bikin dangdut tuh, gue nggak mau tahu, pokoknya gendang bertaplak, gue demennya dangdut tuh, nggak salah kan? Bisa, karena audio itu nggak ada yang salah. Betul. Audio itu selera. Lu tuh demennya lagu apa? Oh, gue mau all genre, bisa dibikinin. Lu lebih spesifik ngomongnya, installer juga lebih demen. Tapi gue ingetin ke lu orang semua, dan pasti akan terusan gue ingetin terus. Kalau misalkan lu ada request sesuatu untuk mobil lu, gue demennya dangdut terus, gue hanya demennya dangdut terus, minta installer bikin satu preset lagi untuk mengeluarkan ego dan idealisme dari installer itu sendiri. Jadi sewaktu lu nanti mamerin ke temen lu, ini audio gue nih, selera gue. Muka temen lu rada nggak enak atau dia nggak terlalu demen dangdut atau dia sama pun sama lu, tapi ini installer gua nih, lu kasih denger installer lu punya. Jadi itu egonya installer itu ditaruh di sana, jeger gitu. Dia full-fullan untuk mobil demo berjalannya dia satu lagi gitu. Jadi pas mungkin sama lu karena nggak enak sama temen lu, dia bilang oh enak-enak aja. Bullshit lo, temen ada yang kayak begitu loh. Terus lu setel pakai installer lu punya, presetnya berubah, dia cocok. Jadi nama installer tetap bersih. Jadi nggak, oh ini bikin kayak begini, ih jelek banget ya. Yang kena installernya, kan kasihan coy. Kan kasihan. Jadi kita itu sama-sama enak. Kasihlah installer lu satu preset untuk dia pamerin ke temen-temen lu. Gitu. Setuju gak kok? Setuju. Asik. Jadi kita kan sama-sama enak. Jadi kita itu bukan, oh lu maksain. Bukan maksain. Biar industri audio ini nggak kena yang kata-katanya audio nggak ada habisnya, nggak begitu. Orang takut main audio, nggak, jangan begitu. Kita harus bawa mereka itu
ke jalan yang benar lagi. Bangsat, bukan itu maksud gue. Maksudnya kita malah nge-guide mereka, ini loh audio tuh mainnya kayak begini, gak usah sampai ratusan juta dulu, main dulu yang belasan juta dulu, nanti kalau misalkan lu kesemsem nambah lagi dikit-dikit, nggak salah kok, nggak dosa itu. Nambahnya dikit dulu, mulai dari 2way dulu. 2way kok gue berasanya kurang ya, gue pengen nambah lagi ya, mainin ke 3way. Salah nggak? Enggak, lu main pelan-pelan dulu. Kita nggak bisa ngebaca kantongnya orang. Jadi gimana Sound Edict hasil suaranya? Cocok apa enggak? Enak apa enggak? Tolong komentar di bawah. Tapi tetap kalau misalkan kamu berkomentar, itu berkomentar yang membangun, bukan ngejelek-jelekin, bukan ngata-ngatain. Biarlah industri audio mobil di Indonesia itu semakin hari semakin berkembang lebih baik lagi. Dan gue juga bisa lebih semangat bikin audionya untuk ke seluruh Indonesia. Anjay, seluruh Indonesia ya kan. Ya kok, thank you kok. Thank you. Udah kasih Sound Edict sini, kasih denger mobil customernya yang wah anjir, 4 subwoofer bangsat, full aktif lagi semuanya, hidup lagi semuanya. Gila om, mobil lu. Wah boleh nih, kapan-kapan lagi deh. Jadi yang buat mau kepo-kepo, buat mau nanya-nanya, ataupun nggak mesti bikin seperti ini, tapi mobilnya harian, dan Innovation juga ngeluarin paket nggak lebih dari 20 juta. Di bawah 20 juta malah, tepatnya 19 jutaan malah. Silahkan kepoin, alamat nomor teleponnya gue taruh bawah. Thank you Sound Edict sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekali lagi salam Irgasm dan bye-bye.